Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi tantangan berat menghadapi Korea Utara di Asian Games 2023. Tim asuhan Indra itu wajib menang demi memastikan diri ke-16 besar Asian Games 2023. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut, jelang menghadapi langkah hidup dan mati di Asian Games. Timnas Indonesia U24 akan menjalani pertandingan menentukan lawan Korea Utara di match terakhir grup F Asian Games 2023. Tim Merah Putih ternyata punya rapor buruk. Indra Sapri punya tugas berat untuk membawa Timnas Indonesia U24 meraih kemenangan lawan Korea Utara tersebut. Demi lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023, pasalnya Garuda Muda sebelumnya tumbang atas China Taipei dan sekali menang lawan Kirgistan. Hasil pertandingan itu membuat posisi Rizky Ridho dan kawan-kawan di ujung tanduk, maka dari itu Timnas Indonesia U24 wajib menang ketika menghadapi musuh terkuat di grup ini yaitu Korea Utara. Perjuangan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tentu akan berat sebab melihat dari rekor pertemuan Timnas Indonesia U24, punya rekor buruk. Skuad Merah Putih tidak pernah meraih kemenangan atas Korea Utara di kelompok umur. Indonesia pernah sekali bertemu Korea Utara dalam ajang Asian Games 2014. Momen ini terjadi di babak 16 besar dan Garuda Muda dihajar dengan skor 4-1. Di level senior Timnas Indonesia sudah bertemu 9 kali melawan Korea Utara, hasilnya pun sekuat Garuda tidak pernah meraih kemenangan, dengan detail sekali imbang dan tumbang 8 kali. Melihat rapor buruk tersebut tentu Indra Sapri harus membangkitkan semangat juang para pemain untuk meraih kemenangan, selain bisa menciptakan sejarah dan harus menang dari Korea Utara, tambahan 3 poin bisa membawa Timnas Indonesia U24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Media Jepang ketar-ketir lihat Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sukses menorehkan catatan positif bagi Timnas Indonesia yang kini mulai dipertimbangkan kekuatannya di mata dunia sepak bola. Baru-baru ini Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke Piala Asia U23 setelah melibas Turkmenistan dan Taiwan di babak kualifikasi. Keberhasilan tersebut membuat Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang sukses membuat 3 Timnas Indonesia melaju ke Piala Asia. Sementara itu Piala Asia Senior 2024 sendiri akan diadakan di Qatar mulai Januari tahun 2024, dan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang. Sementara itu Shin Tae-yong juga sedang bersiap membawa Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Timnas Indonesia dalam Piala Asia berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak. Menghadapi hal ini media Jepang mulai menyoroti perkembangan strategi yang digunakan Timnas Indonesia. Selama ini seperti dilansir dari salah satu media Jepang, Football Trip Timnas Indonesia disebut mulai menjadi lawan kuat yang perlu diwaspadai. Bahkan media Jepang tersebut berani menyebutkan bahwa Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sebenarnya merupakan negara yang memiliki ranking FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan negara lain di grup D. Namun Timnas Indonesia justru disebut media Jepang itu sebagai lawan yang harus diwaspadai. Bukan tanpa alasan media Jepang Football Trip mengungkapkan betapa berbahaya strategi yang sedang disiapkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Media Jepang Football Trip nilai bahwa strategi naturalisasi yang sedang digencarkan oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia ini bisa membuat kekuatan sekuat Garuda menjadi ancaman besar dalam Piala Asia. Media Jepang tersebut juga menyoroti nama-nama pemain naturalisasi yang sedang ditargetkan oleh Shin Tae-yong dan PSSI. Strategi Shin Tae-yong untuk merekrut banyak pemain naturalisasi terutama dari Belanda dalam tubuh Timnas Indonesia ini menurut media Jepang berkaitan erat dengan latar belakang sejarah. Melihat hal ini Jepang waspadai strategi yang akan digunakan Indonesia saat Piala Asia di Qatar nanti. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.